Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video administrasi sistem jaringan. Jadi ini adalah rentetan video atau series tentang administrasi sistem jaringan, di mana kalian akan belajar cara membuat server. Kalau kalian sudah menonton video ini, akan lebih baik kalau misalnya kalian menonton video sebelum-sebelumnya, karena video ini dibuat itu berurut. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian pasti akan merasakan kebingungan. Jadi lebih baik kalian menonton dari awal ya. Oke. Buat yang udah nonton dari awal dan ingin melakukan konfigurasi lanjutannya, hari ini kita akan bahas tentang proxy server. Nah, sebelum kita membahas tentang proxy, sebelum kita melakukan konfigurasi proxy server, ada baiknya kita belajar dulu tentang proxy server itu sendiri, seperti apa cara kerjanya. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang proxy server itu sendiri ya. Nah, proxy server itu gunanya untuk mengamankan jaringan private kita ya. Karena pada dasarnya pada saat kita melakukan koneksi ke internet itu jaringan terbagi dua. Ada yang namanya public network sama ada yang namanya private network. Private network itu adalah jaringan yang terhubung lokal di daerah yang di jaringan kita. Nah, sementara public network adalah jaringan yang menuju ke internet. Nah, gunanya proxy server ini adalah untuk membuat lebih aman jaringan private kita, seperti itu. Cara kerjanya, jadi proxy server ini itu memfilter data-data yang masuk ketika kita merequest konten-konten internet yang kita akses. Jadi proxy server ini bertugas sebagai filtering, bisa dikatakan seperti itu. Filtering data atau konten-konten yang datang dari internet menuju private network kita, sehingga data-data yang dicurigai atau yang membuat laptop atau komputer kita atau sistem kita itu menjadi rentan atau berbahaya, itu akan ditahan oleh proxy server. Oke. Nah, sebagai analoginya seperti ini ya, bisa kalian lihat sekarang di tampilannya. Di situ ada tiga komputer, ada komputer Alice, ada komputer proxy server, dan ada komputer Bob. Nah, komputer Alice ini ingin menanyakan sekarang itu jam berapa ya kan, ask Bob what the current time is. Tapi Alice itu tidak menanyakan langsung ke Bob, dia menanyakan dulu ke proxy. Terus proxy yang melanjutkan pertanyaan itu ke Bob, sehingga nanti Bob juga sama, Bob juga menjawabnya itu ke proxy dulu, baru nanti ke Alice ya, seperti itu. Jadi Alice nanya ke proxy sekarang jam berapa, proxy nanya lagi ke Bob sekarang jam berapa, nanti Bobnya balasnya ke proxy, oh sekarang jam 7. Nah, sama proxy itu dia akan difilter, bener nggak jam 7. Kalau misalnya datanya bener, datanya aman, itu baru diteruskan lagi ke private network atau si Alice ini. Bob berkata sekarang itu jam 7. Nah, seperti itu ya analoginya. Jadi secara konsep proxy server itu mengamankan private network kita dengan cara memfilter data-data yang masuk. Oke, untuk konfigurasinya, langkah-langkahnya itu secara kerangka besar itu sebenarnya cuma 4. Kita install paket, kita edit file konfigurasi, terus kita lakukan IP tables, terus juga kita lakukan restart service. Nah, cuman pada saat di tahap yang nomor 2 itu lumayan banyak yang harus kita edit, dan lumayan nggak panjang juga sih, lumayan banyak sih ya, bisa dibilang lumayan banyak. Mungkin nanti ini bisa dibilang susah-susah gampang. Kenapa? Karena gampangnya stepnya cuma 4. Tapi sebenarnya di step nomor 2 itu banyak banget. Dan step nomor 3 itu IP tables itu sintaksnya juga panjang. Jadi ya kita akan lakukan sekarang. Baik, itu seputar tentang proxy. Sekarang kita akan melakukan konfigurasinya langsung di server ya. Ini saya sudah login server melewat SSH. Oke. Nama paket untuk proxy itu adalah Squid ya. Jadi sekarang kita install langsung aja apt install Squid. Oke, filenya 13 MB. Yes. Di sini diminta DVD 3, kita ubah dulu di servernya.
Oke, sudah. Sekarang ini tinggal kita enter. Oh sorry, belum saya connect ya. Oke, sekarang tinggal enter. Oke ya, seperti yang bisa kalian lihat itu di situ ada error code katanya. Cara fixingnya yang sudah saya jelaskan kemarin ya, apt min fix min broken install. Seperti ini ya, tinggal di enter aja. Ada paket tambahan lagi sebesar 4 MB, di sini minta DVD 1. Sekarang kita masukin DVD satunya. DVD 1. Oke, ini yes. Tadi di sini lupa saya connect. Oke, sekarang connect. Oke, enter lagi. Nah, error code lagi kata dia. Sekarang kita sama, kita apt min fix broken install. Oke, yes. Sekarang diminta DVD 2. Kita ubah ke DVD 2. Oke, sudah. Sekarang kita enter. Oke, sekarang udah berhasil ya, tidak ada pesan error lagi. Baik, langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan edit file konfigurasi squid-nya. File konfigurasinya ada di folder /etc/squid. Jadi kita masuk dulu ke folder itu, cd /etc/squid. Oke, sekarang kita ls dulu untuk melihat apa aja yang ada di situ. Ada 3 file ya. Nah, yang kita edit itu adalah squid.conf. Sekarang kita edit file squid-nya, nano squid.conf. Oke, sebelum saya mulai mengedit file squid-nya, buat kalian sekarang lagi menonton, adalah lebih baiknya kalian menyiapkan buku catatan, karena ini yang diganti, yang ditambah, yang diedit itu lumayan banyak, dan barisnya juga kemana-mana gitu. Maksudnya kita menuju baris mana-mana gitu. Di sini aja bisa kalian lihat itu ada 8.563 baris. Jadi ya sudah kebayang ya, untuk mengedit file squid.conf ini bakal banyak banget. Di sini juga saya udah nyiapin catatan. Ya, saya udah nyiapin catatan di sini supaya saya nggak lupa juga. Jadi kalian yang sambil nonton, yang sambil belajar, mungkin kalian bisa sambil nyatat-nyatat juga. Oke, sekarang kita mulai yang pertama dulu. Nah, cara mencarinya itu kalian cukup tekan Ctrl W ya, itu sama aja kayak Ctrl F. Kita ngecari kata apa gitu ya. Jadi kita nggak usah nge-scroll gini satu-satu, bakal kelamaan. Jadi kalian tinggal Ctrl W aja, terus masukin kata apa yang mau dicari, terus enter. Nanti secara otomatis kursornya akan mengarahkan ke sana. Oke, sekarang yang pertama kita cari dulu htt_port 3128. Caranya Ctrl W, terus kita ketik http_port spasi 3128. Oke ya, sudah langsung ketemu. Nah ini kalau misalnya di kalian ada pagarnya, itu dihapus ya. Misalnya kayak gini, misalnya di kalian kayak gini, itu hapus pagarnya. Karena di saya sudah kehapus pagarnya, berarti nggak usah saya edit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari cache manager. Ctrl W lagi, tulisannya cache_mgr. Cache manager ini ya. Nah, cuman yang kalian edit jangan yang di baris ini, tapi baris bawahnya nih, yang di bawahnya default ya kan, ada cache manager. Ini pagarnya kalian hapus, terus cache managernya, webmasternya kalian ganti dengan nama hostname server kalian. Kalau di saya hostname-nya adalah valerian.net. Oke ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya kita cari baris, Ctrl W lagi, visible_hostname. Nah, ini pun sama, kalian jangan mengedit di baris ini, tapi yang kalian edit adalah di bawahnya
hashtag default ini ya. Hashtag default ini kalian enter dan kalian tulis di sini. Visible hostname. Ini kalian tulis sendiri. Visible hostname, spasi nama hostname kalian sama valerian.net. Oke ya. Jadi yang valerian.net ini kalian jangan ikutin punya saya karena hostname saya dengan kalian pasti berbeda. Jadi yang ini tadi valerian.net sama yang tadi di atas yang cache manager itu sesuaikan dengan hostname server kalian. Baik. Yang ketiga sudah, sekarang yang keempat kita cari cache dir. Ctrl W lagi. CACHE, jangan sampai typo. Cache underscore dir, enter. Sorry. Oh, ada yang kurang. Cache dir, sorry ada yang kurang. Cache dir spasi /UFS spasi var. Oh, kebalik. Cache dir spasi UFS cache underscore dir spasi UFS /var. Nah, ini dia. Ini pagarnya dihapus. Dah, cukup kayak gini aja. Oke. Selanjutnya cache mem. CACHE underscore mem. Cache mem. Nah, ini juga sama, jangan di sini yang kalian edit, cuman kalian cari di bawahnya, kalian scroll aja terus sampai ke bawah, cari cache mem. Nah, ini dia di bawahnya default, kalian hapus pagarnya. Ya. Oke. Yang selanjutnya cari Ctrl W lagi http underscore access deny spasi all. Nah, yang ini harus dikasih tanda pagar. Nah, apa fungsinya tanda pagar? Fungsinya tanda pagar adalah untuk mematikan script. Jadi, pada saat squid.conf ini dijalankan sama sistem, http access deny all-nya nggak dijalankan. Karena kita matikan nih pakai tanda pagar. Oke, selanjutnya kita cari ACL connect. Connect-nya huruf besar semua. Oke, yang ini ya. Nah, di sini baru kita mulai ngedit. Di sini kita mulai nambah-nambahin. Tadi kan cuma ngapus, nambah sedikit ya kan. Di sini lumayan banyak. Oke, yang pertama kita akan kita tulis ACL lokal. Saya enter aja di sini ya, biar kelihatan. ACL lokal src ya, ACL lokal src spasi network IP server. Oke ya, network IP server. Jadi bukan IP server kalian, tapi jaringan networknya, alamat IP networknya. Misalnya kalau di saya itu alamat IP-nya 192.168.1.2, berarti alamat networknya adalah 1.0. Nah, kalau misalnya IP kalian punya berada di network yang berbeda, berarti otomatis alamat networknya beda dengan yang saya ya. Oke. Dan alamat network ini juga berpengaruh kalau misalnya kalian pakai subnetting, prefixnya slash berapa, itu juga akan berpengaruh. Jadi kalian harus hati-hati di bagian ini. Alamat network 192.168.1.0, ya ingat ini alamat network bukan alamat IP server. Oke, ditambah slash prefixnya, karena saya tidak menggunakan subnetting sama sekali, berarti saya pakai default subnetting kelas C, yaitu /24. Oke, selanjutnya kita tulis ACL domain spasi dst domain ya, /etc/squid /domain.txt ya. Terus ACL key spasi URL regex min i etc squid domain key .txt ya. Oke, selanjutnya http access deny domain, http access deny key, http access allow local. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu apa maksudnya baris yang kita tambahkan. Di sini kita menuliskan lokal ya, nama variabelnya lokal.
dengan alamat IP kita. Terus ada kita juga membuat sebuah variabel namanya domain. Nah, variabel domain ini kita arahkan ke domain.txt yang ada di folder /etc/squid. Terus kita juga membuat variabel key yang kita arahkan juga ke /etc/squid dengan nama file key.txt. Nah, terus di bawahnya ada HTTP access deny domain, HTTP access deny key, dan HTTP access allow lokal. Artinya apa? Nanti kita akan nge-deny domain. Domain itu apa? Domain itu yang domain ini. Domain variabelnya domain. Nah, variabel domain itu mengarahkan domain.txt. Secara nggak langsung, kita nge-deny nama-nama domain yang ada di file domain.txt. Sama kan juga kayak key. Kita nge-deny key atau search key yang ada di file key.txt. Nah, sementara untuk yang local search itu kita allow, gitu ya. Jadi, misalnya di sininya kalian di sini domain blog gitu misalnya, di sini juga harus diganti domain blog supaya ketemu gitu. Oke, di sini saya pakai domain aja. Domain, udah ya. Aceh lokal src, saya cek lagi. Jangan sampai salah, spasi, tanda kutip, terus slashnya, terus strip kayak gini, dan tulisan-tulisannya juga jangan lupa. Oke, sekarang saya cek lagi. Oke ya, nggak ada. Sekarang tinggal Ctrl X, Y, Enter. Oke. Sekarang tadi kita sudah bikin variable domain dan variable key ya. Variable domain mengarahkan ke domain.txt, variable key juga mengarahkan ke key.txt. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat filenya dengan cara nano domain.txt. Nah, di file domain.txt ini kalian tuliskan website-website yang mau kalian blok menggunakan proxy ya. Contohnya di sini saya pakai, misalnya saya mau ngeblok website yang saya bikin kemarin itu ada terlarang.org sama www.terlarang.org ini ya. Terus saya coba ngeblok website luar, misalnya detik.com, www.detik.com gini ya. Buat testing kita coba 2 domain dulu aja. Habis itu Ctrl X, Y, Enter. Nah, penulisan nama file juga hati-hati. Tadi kan kalian arahkannya ke domain.txt, jadi otomatis kalian harus bikin filenya dengan nama yang sudah kalian arahkan tadi di squid.conf-nya. Oke, sekarang tinggal nano key.txt. Nah, di sini kalian masukin key atau search key ya untuk di blok nantinya. Misal saya mau ngeblok kata crack, hack misal gitu ya. Ini saya simpan, Ctrl X, Y, Enter. Oke, sekarang kita ls, sudah ada filenya ya, yang domain.txt ada dan key.txt juga ada. Oke, selanjutnya adalah IP tables. Nah, IP tables ini lumayan panjang sintaksnya. Jadi saya akan lihat di file PowerPoint tadi. Di sini saya sudah menuliskan IP tables ini ya. Bentar, saya ngecek. Oh, ini ternyata ada yang salah ya. Yang www.terlarang nggak usah pakai titik di depannya. Saya edit dulu. Nano domain.conf. Bentar. Kok .com salah. .txt. Pantas nggak nemu. Nah, ini ya. Ini dia nggak pakai titik di depannya yang www. Sudah ada www, nggak usah pakai titik. Jadi ini kita hapus titiknya. Ini juga. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Tadi saya agak lupa juga. Baik, sekarang kita IP tables. Saya clear dulu. Kita pakai IP tables. Nah, IP tablesnya di sini ini dia. IP tables min T, nat, min A, pre-routing, min I, ini ya, min P, UDP, min S, IP, min M, UDP, min di port 80 dan sebagainya lah pokoknya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah satu ya, NP0S3 ini adalah interface kita. Jadi
jangan kalian masukin ONP 0S3 juga, nanti nggak nemu malahan. Nah, di saya itu bisa kita cek dulu nama interface kita apa di IPA. Nih, nama interface saya itu NS33, jadi nanti di sini kalian ganti sesuai nama interface kalian. Terus IP-nya juga, IP-nya jangan mentang-mentang di sini itu 1.0/24 lalu kalian ikutin, jangan ya. Di sini itu harus kalian ganti juga sesuai dengan network IP kalian. Habis itu sudah, itu sih yang harus ditekankan, IP sama nama interface. Oke, sekarang kita itu ya, kita masukin IP tables-nya ya. Terclear. Ini saya turunin dikit. Oke ya. IP tables min T, NAT min A besar, pre-routing min I. Nah, min I nya jangan ONP, NS33, min P UDP, min S 192.168.1.0 sama ya, kebetulan sama, plus 24, min M UDP, min deport 80, min J redirect, min to min port 3128 ini ya. Oke, nah, kalau misalnya kalian mendapatkan error kayak gini ya, balasan error kayak gini, comment not found kata dia. Nah, kalian tinggal tambahkan aja di depannya /usr/sbin. Supaya kalian gak nulis ulang, kalian tinggal klik arrow atas saja. Terus kalian tambahin di depan IP tables-nya itu /usr/sbin/ gini ya. Oke, enter. Berhasil. Oke, IP tables yang selanjutnya. Nah, IP tables yang selanjutnya saya clear dulu aja. Bentar. Ya, tadi yang itu sudah selesai. Aduh, ini sering kayak gini. Oke, IP table selanjutnya itu bentar. Nah, ini dia. IP table selanjutnya UDP-nya kalian ganti sama TCP. Ini ya. Ini TCP. Udah, sisanya sama, enter. Selesai. Oke ya. Ini sudah. Oke. Sekarang tinggal saya restart service quit-nya. /etc/init.d/quit restart. Kita lihat. Kalau misalnya ada error, berarti kita ada kesalahan pada file squid.conf-nya. Cuman kita lihat dulu apakah berhasil di restart apa enggak. Pokoknya kalau di sini error atau gagal restart, pasti kesalahannya ada pada file squid.conf. Jadi kalau misalnya kalian mengalami error di sini, kalian cek lagi deh yang tadi banyak tuh ya, nih listnya banyak. Kalian cek satu-satu bener nggak titik komanya, spasinya segala macam. Oke, berhasil ya, berarti file squid.conf kita nggak ada kesalahan. Oke, sekarang tahap pengujian. Karena ini saya sudah connect SSH, otomatis komputer klien saya udah connect ke server. Selanjutnya untuk pengujian, kalian buka settingan internet option di komputer klien kalian, masuk ke tab connection. Nah, terus masuk ke menu LAN settings. Nah, di bawah sini ada use a proxy server for your LAN. Kalian centang, terus addressnya kalian masukin IP server kalian, terus portnya masukin port 3128. Oke, kalau sudah di OK, sekarang kita coba pengujian pakai incognito. Berhasil apa enggak? Tadi yang saya blok itu adalah www.terlarang ya, terlarang.org. Berhasil ya, berhasil keblok. Oke, yang ini berhasil keblok ya. Nah, sekarang saya pengen ngubah tampilan ini nih, tampilan apa namanya? Tampilan halamannya ya. Itu bisa. Kalian masuk lagi ke servernya. Kalian masuk ke folder cd/usr/share/quit ls dulu, saya agak lupa.
ls cd errors ya, ls lagi, begitu-gitu aja. Kalian kalau misalnya lupa foldernya, kalian naik satu tingkat dulu, terus cari English, langsung English, oh ya, cd English, clear ls. Nah, tampilan ini tuh ada di file rr_access_deny. Jadi kalian nano aja, nano rr access deny. Nah, ini dia, ini yang kalian ganti nih. Terserah, misalnya saya mau ganti kata errornya deh, situs ini di blok, nah gitu ya. Terus bawahnya saya ubah, gunakan internet dengan bijak. Oke, tinggal di Ctrl X, Y enter. Nah, kalau ngubah itu berarti saya harus restart service SSH, service quit /etc/init.d/quit restart. Ya, kita menguji sekarang, keubah nggak tampilan HTML-nya. Oke, lumayan lama nge-restartnya. Sebentar. Oke, berhasil. Sekarang kita refresh. Oke ya, berhasil ya, keganti ya. Jadi di situ, kalau misalnya kalian mau membuktikan kreativitas kalian dalam bahasa HTML, bisa kalian ganti-ganti aja tadi di file rr access deny. Kalian ganti-ganti aja sesuai kreativitas kalian. Tadi yang saya ganti cuma yang bagian sini sama yang bagian di bawahnya. Oke. Baik, itu aja buat proxy ya. Secara kerangka besar memang langkahnya sedikit, cuma 4 ya, cuma 4. Pertama install paket, terus edit file konfigurasi, terus bikin file txt, terus IP tables, 5 ternyata, sama restart service quit. Cuman ternyata di step kedua yang edit file konfigurasi itu lumayan panjang stepnya, jadi saya harap tadi kalian udah nyatet ya. Kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian bisa sambil pause terus di play lagi gitu aja ya. Terus jangan lupa dicatat karena saya aja nih nyatet karena panjang caranya. Oke, itu aja buat proxy server. Sekali lagi, kalau misalnya problem solvingnya apa ya, problem solvingnya misalnya kalian sudah selesai ya, IP tablesnya berhasil, terus restart squidnya berhasil, cuman pada saat ngetes webnya gagal, coba cek Apache-nya dulu ya, coba cek Apache-nya dulu berjalan apa enggak. Takutnya ternyata Apache-nya nggak jalan, web servernya nggak jalan, ya apa yang mau diblok kalau misalnya web servernya nggak jalan gitu. Terus kalau misalnya tadi pada saat restart itu gagal, coba cek lagi squid.conf-nya, siapa tahu ada yang salah. Terus misalnya Apache-nya udah bener, terus squid-nya udah bener, masih gagal juga, coba cek DNS-nya ya. Coba kalian DNS lookup, ke reply dengan baik apa enggak gitu ya. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, coba matikan servernya dengan command system ctl power off, terus nyalakan lagi, terus restart Apache, restart bin, restart squid, bisa apa enggak gitu ya. Biasanya di situ-situ aja sih kesalahannya ya. Oke, sampai sini dulu buat video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mencobanya di tempat masing-masing. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.